warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida dari peserta PPG Angkatan ketiga kategori 1 2023 akan melakukan wawancara sebagai tugas dari eksplorasi masalah. Sebelumnya saya akan menanyakan kepada Presiden dari Bapak Tarmuji. Ini adalah salah satu guru sejawat saya, kebetulan fisika juga. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Ya, terima kasih Pak. Kalau begitu kita langsung saja pada pokok permasalahannya. Apa penyebab rendahnya minat siswa dalam proses pembelajaran? Yang biasanya secara umum dalam pembelajaran itu guru kurang menarik, itu salah satunya. Yang kedua juga ya kurang menarik. Yang kedua itu juga konsep dasar yang diberikan kepada siswa itu belum dikuasai. Berarti kalau misalnya ada dari materinya atau pada saat pembelajaran itu dengan cara membawakan materi itu guru yang misalnya siswa itu bosan. Ya, berarti kalau misalnya kurang menarik begitu ada hal-hal dari siswa itu akan jenuh. Mungkin apa penyebabnya kalau misalnya siswa jenuh? Kalau dia jenuh itu biasanya pembelajaran itu dilakukan oleh guru secara monoton. Tidak bervariasi. Jadi siswa kan kalau dia guru selalu monoton, kan? Ini biasa juga kalau misalnya dalam hal terus pembelajaran baik ini kan ya, karena bisa juga siswa juga dari siswanya juga kan. Ya. Ada juga masalah pengetahuan dari apa yang disampaikan oleh guru itu siswa belum mendapatkan. Ya, di sini terkait dengan misalnya minat baca siswa kurang. Ya, apa penyebabnya? Program sekolah itu masalah minat baca itu literasi dulu ya. Literasinya belum maksimal dilaksanakan. Literasi sekolah itu belum terprogram. Jadi masalah literasi ya, karena dengan kurangnya literasi berarti untuk baca siswa berarti rendah. Ya. Sehingga harus dilakukan. Tapi kalau kurang literasinya rendah atau mungkin belum maksimal, ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana siswa akan belajar. Ini berarti siswa akan mengalami kesulitan juga. Kira-kira apa penyebab sehingga siswa bisa mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran? Kalau misalnya kalau terkait dengan masalah materi mungkin yang terkait dengan masalah perhitungan, perhitungan dalam fisika, terutama dalam perkalian, mungkin apa penyebabnya? Terutama itu konsep dasar perlu diberikan. Itu harus konsep dasarnya kan. Konsep dasar matematika. Iya, betul. Konsep dasar mantap, nanti kedepannya pasti akan berjalan bagus untuk pembelajaran. Konsep dasarnya. Kemudian misalnya di dalam khususnya di mata pelajaran hitung ya kan, konsep dasar harus diterapkan. Nah, ini sebenarnya tinggal siswanya bagaimana dia bisa mengembangkannya. Ya benar, sampai dari sekolah itu juga konsep dasar atau bimbingan dari guru di luar sekolah siswa juga harus berlatih. Terkait dengan masalah rendahnya minat belajar siswa, hingga mungkin ini ada penyebab lain, misalnya siswa yang bersangkutan itu biasa lambat menerima pelajaran. Kira-kira penyebabnya apa? Kan faktor dari siswa itu ya, dari faktor mungkin dia satu gizinya kan, kurang gizi, ya otomatis gaya pikirnya itu lemah. Mungkin dia pada saat dia lahir prematur, ya. Kemudian ada kelainan dalam fisiknya. Itu misalnya memperlambat proses dia. Jadi ada kelainan dalam tubuhnya.
kelainan. Sehingga dia kesulitan untuk menerima. Ada khusus sekolah yang menaungi itu sebenarnya. Kebutuhan khusus Iya. Ya, sebenarnya kebutuhan khusus ini bukan cuma saja ada kelainan secara fisik atau misalnya macam tunanetra ya, tapi mungkin masalah ya, lambat belajar juga itu adalah bagian dari kebutuhan khusus. Bisa juga ada faktor eksternalnya juga, misalnya dalam pembelajaran aku itu mungkin tidak ada kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, jadi sehingga anak itu dalam belajarnya salah satunya itu dalam perkembangan itu dia akan lambat. Jadi apa kira-kira penyebabnya sehingga belum maksimalnya kerjasama antara guru dengan orang tua siswa? Faktornya masalah masalah guru dan orang tua sebenarnya. Kebanyakan orang tua siswa itu sibuk bekerja di luar, sehingga respon yang diberikan oleh sekolah karena itu terbengkalai, lambat. Maksudnya perhatian pada orang tua terhadap sekolah itu kurang. Bahkan di sekolah diberikan Tanggung jawab lebih. Perhatikan anak-anak itu. Dalam meningkatkan kooperasi siswa ini, berarti ini harus ada juga mengambil pembelajaran atau ya belum menerapkan juga model pembelajaran. Nah, sekarang dengan rendahnya kooperasi tadi ada hal yang menyebabkan sehingga keterampilan kolaborasi ini rendah. Nah, sekarang apa penyebab dari kurangnya optimalnya model pembelajaran di kelas sehingga dia nanti masalah kita ada sekarang. Kalau yang seperti itu sebagian guru kelas guru ya, sebagian guru belum melakukan pembelajaran yang terakhir. Jadi banyak ceramahnya, gitu kan? Sebagian guru. Dan dia sudah tahu tapi dia belum ada komitmen. Komitmen itu yang perlu kan. Perlu adanya model-model silakan. Baik model maupun metode. Ya. Jadi juga masih terkait juga sebenarnya masalah ketika menerapkan model-model ini dan siswa juga berhasil sukses dalam pelaksanaan pembelajaran. Jelas di situ nanti acuannya dia kan misalnya literasinya bagus meninggal kemudian literasinya rendah tapi literasinya rendah. Jadi untuk apalagi kalian dalam pendidikan ini kan literasi masih rendah. Kira-kira apa penyebabnya rendahnya literasi siswa? Penyebabnya adalah gurunya ya yang menerapkan sesuatu yang terlalu hot dan dibiasakan pada siswanya ya. Jadi masih yang kayak masih nyelau atau menengah. Dalam apa namanya masalah literasi dan numerasi juga kan tidak lepas juga dengan pemanfaatan TK. Karena dalam pembelajaran juga itu ketika yang bersangkutan bisa berkembang ya, mungkin ada hal-hal yang sesuatu yang bisa menarik perhatian siswa dalam pembelajaran misalnya dalam terkait dengan pemanfaatan TK. Nah sekarang pemanfaatannya kan ya masih belum maksimal. Nah sekarang apa penyebabnya kira-kira? Penyebabnya yang utama adalah kelengkapan sarana dulu ya. Sarana dulu lengkap, nanti gurunya mau nggak dia memanfaatkan teknologi itu. Meskipun kalau sudah mempunyai IT mantap, tapi kalau sarana tidak ada, dan guru jaringan tidak ada, kan tidak bisa terlaksana. Terutama adalah sarana itu. Semua akan jalan tuh TIK nya. Teknologi kalau sudah dilengkapi, jangan bisa. Ya. Saya kira cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, selamat. Sukses selalu. Oke. Ya, selamat.